hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berarti jemaat,
Minggu tanggal 18 April tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1 Romawi, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan 2 model kegiatan, yaitu 1 ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube, dan radio Batuah FM 103,1 MHz. 2 Romawi, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat, diakses melalui media elektronik, Facebook, Majelis Jemaat GKE Maranatha, Bontok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan, yaitu terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu, amplop persembahan HUT pernikahan, dan amplop persembahan HUT kelahiran. Untuk amplop-amplop tersebut, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, berita jemaat versi cetak dapat diambil langsung pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu bisa ditulis nama dari keluarga dan seterusnya. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan melalui penatua diakon bendahara lingkungan masing-masing. 3 Romawi, berita tambahan. 1. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya dengan tetap mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. 2. Pemberitahuan jadwal ibadah selanjutnya di Gereja Maranatha. Sudah ada berita jemaat versi cetak. 3. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Lingkungan 4 dan pendeta pelayanan oleh Ibu Pendeta Agus Nupi Etiance Estia dengan liturgus Diakon Violeta. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian minggu ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita sekalian. Kami ajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 20, 1 dan 2. Oh hari istirahat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita angkat pujian dari NKB nomor 12, 1 dan 2. Oh Tuhanku, kau datang ke dunia. Oh Tuhanku, kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu. Bagai seekor rusa yang datang padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah, ya Tuhan, padamu. Ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosamu lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu.
Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami, menyertai betapa kami telah berbuat dosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa setiap kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak hikmat dalam menjalankan hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan memberikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yaitu diambil dari Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, yang demikian bunyinya dengan perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Tuhan, yang membenarkan aku di dalam kesesakan Engkau, memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencintai kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayakanlah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 198, 1 dan 3, di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tanda
milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Pelayanan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bagian firman Tuhan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 18 April 2021, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagian daripada firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama, kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Dengan rendah hati kami memohon Tuhan bekerja di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, setelah kebangkitan Yesus dari kematian, dalam kurun waktu 40 hari,
Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kepada Maria Magdalena, ada kepada 2 orang murid yang saat itu dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian juga menampakkan diri kepada semua murid. Ia menampakkan diri kepada Thomas. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, secara khusus dalam bagian firman Tuhan Lukas 24 ayat 36 sampai 43 ini, Yesus diceritakan menampakkan diri kepada semua murid yang saat itu sedang berkumpul dalam satu ruangan. Rupanya mereka sedang bercakap-cakap. Dan tentunya satu hal yang pasti sedang mereka percakapkan tidak lain tidak bukan pasti tentang diri Yesus. Sekian waktu mereka harus bergumul karena Yesus, rabi, guru mereka, ditangkap, dianiaya, bahkan disalibkan. Mereka menyaksikan itu. Kemudian di hari kebangkitan Yesus tersiar kabar bahwa jasad Yesus tidak ada di dalam kubur. Lalu ada berita bahwa jasad Yesus ini dicuri. Ada banyak hal yang membuat para muridnya ini takut, ragu, cemas dengan banyak situasi yang sudah mereka hadapi dan sedang mereka hadapi pada saat itu. Kalau boleh dikatakan, para murid ini sedang bergumul karena kehilangan seorang pemimpin yang selama beberapa tahun mereka ikut bersama dengannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tahu apa yang digumuli, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh para muridnya. Karena itu, kalimat pertama yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus berdiri di tengah-tengah murid-muridnya pada saat itu, Yesus mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus hadir membawa damai sejahtera di tengah mereka yang pada saat itu sedang takut, cemas, gundah gulana dengan semua hal yang mereka hadapi. Walaupun Yesus sudah mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, mereka terkejut, mereka takut, mereka menyangka Yesus yang hadir itu hantu. Karena tentu masih di pikiran, di ingatan mereka, mereka melihat Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus dikubur. Lalu kemudian di hari ketiga setelah kematiannya, jasad Yesus tidak ada di sana. Mengapa kok tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka? Dan sekali lagi Yesus mengetahui bagaimana dan seperti apa yang dirasakan oleh para muridnya. Karenanya ia bertanya, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Lalu Yesus memperlihatkan tangannya, Yesus memperlihatkan kakinya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa itu benar dia, Yesus, guru mereka. Kemudian Yesus juga bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Maksud Yesus untuk semakin memperkuat bukti bahwa Yesus bukan hantu. Memperkuat bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya 44 sampai 49, di sana akan dijelaskan kemudian maksud
ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus membuktikan kepada muridnya bahwa segala sesuatu sudah digenapi melewati Paskah, kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya untuk mengubah hidup mereka. Karena mereka takut, cemas, ragu, dan bisa jadi tidak menutup kemungkinan mereka tidak tahu harus apa ke depannya tanpa sosok Yesus yang sudah memimpin mereka. Karenanya itu Yesus hadir membawa dan memberi damai sejahtera bagi murid-muridnya. Meyakinkan para muridnya, mengubah rasa takut mereka menjadi berani. Kecemasan dan kekhawatiran yang ada tidak menguasai hati dan hidup mereka. Karena sesungguhnya saatnya nanti Yesus akan memakai murid-muridnya ini untuk melanjutkan misi di tengah-tengah dunia, untuk menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah diutus oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini dan untuk menyatakan keselamatan bagi semua orang. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati bagian firman Tuhan ini, kembali kita merenungkan arti dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sangat menentukan hidup dan kehidupan para muridnya pada saat itu dan juga kita semua. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, tidak ada arti dari semua hal, apapun itu. Karena kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, memberikan damai sejahtera bagi mereka, menguatkan mereka dan meyakinkan mereka bahwa dirinya bangkit dan hidup, supaya murid-muridnya ini kembali memiliki keberanian untuk menghadapi dunia. Karena mereka sedang menjauhkan diri dari banyak orang. Mereka berkumpul di satu tempat. Yesus mau mereka keluar. Yesus mau mereka berani menghadapi banyak hal. Karena memang tugas tanggung jawab selanjutnya untuk murid-muridnya ini tidaklah mudah. Karena itu jemaat terkasih, kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Mereka akan menjadi saksi. Itu yang Yesus katakan ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melewati kebenaran firman Tuhan ini, saya dan kita semua sebagai murid-murid Yesus di masa kini juga boleh merenungkan bahwa Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera bagi kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Ada banyak hal dalam dunia ini seperti apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu, yang bisa membuat takut, gundah gulana, ragu, sedih, cemas, tidak tahu bagaimana seperti apa ke depannya. Melewati kehadiran Yesus, para muridnya pada saat itu dan kita semua murid-murid Tuhan Yesus di masa kini diberikan kepastian
diberikan jaminan di dalam melanjutkan hidup dan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, dulu, kini, dan selama-lamanya. Dia yang akan menopang, Dia yang akan menyertai, Dia yang akan memberikan damai sejahtera, Dia yang akan membaharui hati dan kehidupan kita. Untuk berani menghadapi semua situasi di tengah-tengah dunia ini. Walaupun memang secara manusiawi kita akan mengatakan, kita hanya manusia biasa. Betul, sangat betul sekali, sangat lumrah. Ketika kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa sedih, kita merasa galau, kita merasa tidak tahu bagaimana ke depannya dari hidup kita. Tetapi melewati kebenaran firman Tuhan ini, kita meyakini dan mengimani bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Tuhan Yesus memperlengkapi para muridnya dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memperlengkapi para muridnya untuk berani menghadapi dunia, berani bersaksi, bahkan tidak main-main. Para muridnya bersaksi sampai titik darah penghabisan. Ada banyak yang kemudian mati martir untuk melanjutkan misi, memberitakan Injil, damai sejahtera, untuk memberitakan tentang kebangkitan Kristus bagi dunia. Tanggung jawab kita bersama sebagai murid-murid Tuhan Yesus di masa kini. Tanggung jawab kita, siapapun kita, apapun tugas tanggung jawab kita, panggilan pelayanan kita, apapun masa lalu kita, bagaimanapun keadaan situasi yang kita hadapi saat ini, apapun nanti yang akan terjadi di depan, kita tidak pernah tahu. Saya dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang setia, untuk memberitakan tentang Injil di tengah-tengah dunia ini. Tidak mudah, tetapi biarlah Tuhan Yesus yang akan tetap terus menopang dan menguatkan kita, sehingga damai sejahtera itu pun turut dirasakan oleh banyak orang. Kita memiliki semangat, kita tetap memiliki pengharapan, dan kita tetap meyakini kasih karunia, kebaikan, dan berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Pengasih, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami kembali mengucapkan syukur serta terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami. Walaupun kami dalam situasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan, Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami ketika kami takut, cemas, merasakan keraguan-raguan. Engkau memberikan damai sejahtera bagi kami dalam kehidupan kami, sehingga apapun beban yang kami hadapi tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami meninggalkan Tuhan. Kami meyakini Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sebagaimana Engkau memperlengkapi murid-murid di masa lalu dengan damai sejahtera-Mu, Engkau memperlengkapi murid-murid di masa lalu dengan membaharui hati dan kehidupan mereka, sehingga berani menghadapi dunia, berani bersaksi, menjadi saksi Kristus yang hidup, memberitakan Injil dan damai sejahtera bagi semua orang.
Kami menyadari bahwa kami pun diberikan tanggung jawab yang sama sebagai murid-murid Tuhan Yesus di masa kini. Siapapun kami, bagaimanapun masa lalu kami, bagaimanapun keadaan kami saat ini, atau walaupun kami tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan nanti, kami ingin tetap terus meyakini kasih pertolongan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan tetap terus menopang dan memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati sertai semua warga jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kami memohon kasih karunia dan berkat-Mu atas kehidupan pribadi kami, keluarga rumah tangga kami, sehingga keluarga kami boleh hidup di dalam kasih setia kebaikan kemurahan Tuhan, dan kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga Bapa, pada saat ini kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan ataupun kelahiran. Syukur bagi-Mu Tuhan atas kasih berkat-Mu yang Engkau limpahkan di sepanjang perjalanan kehidupan masing-masing. Biarlah melewati momen pertambahan usia, baik itu pernikahan ataupun kelahiran, umat-Mu senantiasa bersyukur dan tetap menaruh pengharapan di dalam Tuhan, dan mengimani kasih kebaikan dan berkat Tuhan pun akan tetap terus Tuhan beri di dalam menjalani hari hidup selanjutnya. Kami mendoakan bagi yang sakit, berbeban berat, menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Tolong beri hikmat bijaksana untuk menghadapi semua persoalan dalam hidup. Berilah jalan keluar. Teguhkanlah iman dan percaya kami, sehingga mampu menghadapi dan melewati semua yang terjadi. Dan tentunya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan dan situasi. Berkati semua gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, jemaat, lingkungan, semua dalam tugas tanggung jawab dengan jabatan gerejawi, ataupun semua warga jemaat awam, sehingga kami boleh bersinergi untuk tetap terus saling mendukung dan mendoakan, untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Berkati kehidupan bangsa negara kami. Ada banyak hal berat yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami. Bencana alam, tindak terorisme, masih bergumul karena pandemi COVID-19, dan ada banyak persoalan dan pergumulan lainnya. Kami tahu tidak mudah apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan orang-orang yang memiliki wewenang dalam hal itu. Kami memohon Tuhan memberikan roh hikmat bijaksana, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami bisa diatasi. Kami memohon pemulihan dari Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami, semua rencana, semua apa yang menjadi harapan kami, dan tentunya masa depan kami, hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan, nas pengantar persembahan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersama berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberikan usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagian ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan kebaikan Tuhan melalui kasih dan dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 287A 1 dan 3, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Mari kita bersama-sama berdiri mengeluarkan penguat iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia.